Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya atau yang baru pertama kali bertemu dengan saya Kurniawan Jody. Saya seorang mahasiswa S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi terkait mata pelajaran atau mata kuliah studi literasi Arab, dan saya mengambil judul agama dan logika. Terima kasih kepada dosen dan juga kepada mahasiswa yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mempresentasikan materi ini. Judul agama dan logika saya ambil dari kitab Adabul Dunya, Adabuddin wa Dunya, karya Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Untuk sebelumnya, maaf kalau misalkan video ini tidak melewati proses editing ya. Jadi lebih saya sampaikan tanpa adanya editing. Baik, saya mulai dan mohon maaf masih salah. Saya memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan literasi Arab, namun saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendekati kebenaran. Dalam kitab Adabuddin wa Dunya halaman 41 ini ada pembahasan yang sangat menarik. Umat Islam sejak dulu sampai sekarang, atau khususkan pada akhir-akhir ini, itu sangat sering membahas tentang peranan akal di agama. Namun, walaupun sering mengatakan peranan akal, tapi banyak dari umat Islam itu sendiri ketika ada pikiran baru, mereka lebih cenderung menolak pikiran baru itu, menganggap bahwa pikiran baru adalah pikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi mereka cenderung konservatif yang akhirnya menutup pintu perkembangan ilmu pengetahuan mereka itu. Bisa kita lihat saat ini bahwa kiblat ilmu pengetahuan bukan lagi dari Islam. Padahal dahulu pernah Islam menjadi kiblatnya para ilmu, tapi sekarang tidak. Bisa jadi karena hal ini. Makanya saya akan menyampaikan usul atau akar dari masalah itu ada di kitab Ad-Dunya, Adabuddin wa Dunya. Di sini dikatakan, Syekh Mawardi mengatakan bahwasanya i'lam tawila anna likul fadilatin hasan. Itu setiap utamaan itu memiliki dasar. Begitu di adabin yang bu'an, dan juga adab itu mempunyai sumber. Wa usul fadhail wal yambu wal adab wal aqal. Itu dasarnya dasar setiap keutamaan dan sumber adab adalah akal. Jadi akal adalah sebetulnya sumber atau dasar dari segala sesuatu, dari adab, dari keutamaan yang ada itu berasal dari akal. Allah ja'alahu Allah subhanahu bid-din aslan. Itu yang Allah jadikan akal ini dalam agama itu sebagai dasar wali dunia abadan, dan di dunia juga akal itu dipakai sebagai pedoman. Fa'ujaba at-takliful bikamalihi. Diwajibkan kepada orang yang mukallaf atau orang yang sudah balik itu untuk menggunakan akalnya. Jadi yang bahwasanya akal bisa menjadi dasar segala sesuatu. Yang seperti kita tahu bahwa kalau itu menjadi kebutuhan dasar. Bahkan walaupun
pasti dalam hubungan ada hal yang sebenarnya secara dasar atau secara prinsip saja mereka tidak sesuai, tidak tidak mengikuti agama-agama yang masuk, karena dalam agama biasanya tidak ada kegiatan-kegiatan ibadah yang harus dilakukan. Keyakinan sama keyakinan biasanya tidak ada. Nah, karena setiap orang beragama, otomatis kebenaran yang dia itu hanya dimutlakkan kepada agama. Karena itu pembahasan berikutnya oleh pakarnya membahas tentang kebenaran diri sendiri. Yang pertama yang saya jadikan dasar kajian kebenaran agama ini yang pertama John Hicks dan di Automobilisi Smith WC Smith berdasarkan yang agama yang ditulis oleh Hendrik Einflum yang berjudul Religion and the Tools of Action Perspective tentang agama. Dan Hicks menyimpulkan bahwa kebenaran bisa diperoleh dari agama apapun karena jalan keselamatan dimiliki oleh semua agama, sehingga pada akhirnya semua manusia sebenarnya sudah mengenal pada Tuhan yang sama. Sementara itu, Wesley Smith menyimpulkan bahwa dalam beragama yang paling inti adalah keluarga atau mencintai. Kita bisa melihat apakah itu apa yang kita yakini di agama kita, atau adakah seorang cendekiawan muslim yang berpendapat tentang hal ini, atau lebih jauh lagi kita sebagai calon cendekiawan muslim apakah bisa menganalisis sejauh mana kalimat ini atau kesimpulan ini benar adanya. Yaitu itu dia diperlukan yang namanya kemampuan logika agar mampu menyaring setiap argumen yang ada pada kita atau yang sampai kepada kita itu bisa kita filter lagi untuk sesuai dengan yang berikutnya. Jika kita membahas tentang logika, maka ada dua rumpun ilmu yang dibahas. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah filsafat. Banyak orang itu mengatakan, dan memang sebagian besar mengatakan bahwasanya agama dan filsafat itu dua hal yang berbeda. Itu bisa kita pahami memang dari dasarnya itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah yang berasal dari petunjuk dan otoritas wahyu, dan ini bersifat mutlak atau doktrinal, jadi tidak ada tawar menawar. Sedangkan filsafat itu berasal dari pemikiran, penalaran, dan akal yang suatu saat bisa berubah sesuai dengan objek yang diteliti. Namun, kedua ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas metafisik. Yang pertama, yang kedua, sama-sama pembahasannya adalah tentang manusia atau tentang alam. Manusia, alam, objek keduanya. Dan yang ketiga, sama-sama sebagai fondasi untuk berdirinya kebenaran dan sumber dari ilmu pengetahuan. Kalau misalkan kita menyandarkan tempat berdirinya kebenaran dan sumber ilmu pengetahuan, tapi dengan dasar yang berbeda, apakah itu pasti yang berbeda? Ini perlu kita kaji lagi. Berikutnya, maka logika dalam agama itu gimana perannya gitu? Pertanyaannya dalam agama.
ya logika sebagai suatu studi secara sederhana dapat dibatasi sebagai suatu kajian tentang bagaimana seseorang mampu berpikir dengan lurus. Makanya ketika dipisah dengan agama atau seseorang yang beragama tidak boleh berlogika, otomatis dia dilarang untuk berpikir secara lurus atau dengan lurus. Padahal agama mengajarkan kita berpikir dengan lurus. Lurus itu telah dijabarkan atau diidentifikasi sesuai yang telah kita tahu agama. Maka agama juga sebenarnya memerintahkan kita untuk berpikir secara lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan lurus itu juga berasal dari pikiran yang lurus pula. Logika ini sebenarnya sesuai dengan tuntunan agama. Logika dalam istilah lain, dalam istilah agama juga ternyata dikenal sebagai istilah mantik, atau dalam bahasa Arab itu diambil dari kata kerja yataqo yang berarti berkata atau berucap. Jadi logika itu akan menghasilkan pikiran jika disampaikan atau diucapkan. Dan karena itu, meskipun agama dan logika adalah dua unsur yang berbeda, tapi saling memberi pengaruh yang sangat besar untuk memahami suatu perkara. Karena memang tadi objek dari pembahasan agama dan logika filsafat adalah sama-sama sebagai sumber kebenaran dan ilmu pengetahuan. Maka ini selaras dengan perkataan penulis yang mengatakan Allah dija'alahullahu lidini aslan wa lidunya amadan. Itu Allah menjadikan akal ini sebagai di dalam agama sebagai dasar dan di dunia pun sebagai sandaran atau pegangan. Dan ini adalah perkataan para ulama, sehingga jika ada orang luar di sana atau luar orang Muslim mengatakan bahwa orang Islam itu atau cenderung jumud atau tidak bisa diajak berpikir, maka hal ini sebenarnya keliru, karena ulama-ulama dalam Islam itu sangat serius sekali untuk fokus pada bagaimana kita berpikir sesuai dengan kaidah yang lurus. Kalau kita misalkan melihat lagi tadi argumen dari John Hicks, dia mengatakan bahwa setiap agama itu sama karena dia menuhankan atau beribadah pada Tuhan yang sama. Maka memang kalau kita lihat dari alur berpikirnya, maka saya sudah buat alur diagramnya atau flow chart-nya seperti ini. Memang dalam sebuah agama itu ada dua arah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah arah agama itu ke atas, yang artinya dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, hubungannya dengan ke bawah, yaitu kepada manusia yang berkaitan dengan nilai, akhlak, etika, dan moral. Jika ini disatukan, maka sebenarnya tidak sama aja. Memang agama pada ke atas pada Tuhan, yang ke bawah pada manusia. Maka kita bisa terima hal itu. Tapi ternyata kalau kita melihat setiap agama, mereka punya perbedaan yang sangat mendasar, yaitu perbedaan Tuhan yang mereka sembah, yang akhirnya berimplikasi pada peribadahan yang berbeda. Ya, sama seperti yang saya gambarkan, akhirnya setiap agama yang berbeda, maka dia akan mempercayai Tuhan yang berbeda, dan ini akan melahirkan ibadah yang berbeda. Ini ibadah yang berbeda
Dan ini pun yang berbeda juga pula ibadahnya, karena mereka memiliki Tuhan yang berbeda. Namun memang dalam pengajaran nilai akhlak etika moral mereka sama. Kita bisa analisis perkataan John Hicks tadi, kalau dia melihat agama mempunyai sistematika yang sama atau proses yang sama, ya betul. Tapi ketika kita bongkar lebih jauh lagi, ternyata ada perbedaan yang sangat dasar, yaitu ketika agama itu berhubungan dengan sang pencipta itu berbeda. Dan memang ketika dia membahas tentang nilai akhlak itu sama. Maksud sama bagaimana? Maksud sama adalah tidak ada agama satupun yang mengajarkan untuk berbuat amoral atau tidak beretika atau tidak berakhlak atau bernilai negatif, nggak ada. Maka semua agama mengajarkan sebaliknya. Dan berikutnya, saya akan sampaikan di sini saya mengambil dari flowcard dari Hafizur Rahman yang saya ikuti. Dia menyampaikan bedanya logika runtutan alur berpikir dalam buku Madilog karya Tan Malaka. Di sini dia menyampaikan bahwasanya sesungguhnya setiap logika itu berdasarkan premis, berawal dari premis yang pertama. Premis itu dari mana? Dari pengamatan dan observasi. Ini memang biasanya dilakukan penelitian lalu menghasilkan sebuah premis. Nah, premis ini yang akhirnya membentuk atau menjadikan dasar seseorang itu untuk berlogika. Dan premis ini jika kita berdasarkan banyak premis, satu, ada dua, dan lain sebagainya, semakin banyak premis, maka dia akan menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran. Dan ini disebut dalam buku Madilog disebut sebagai penalaran. Jadi penalaran adalah menggabungkan argumentasi yang berasal dari premis menjadi satu kesimpulan yang utuh. Itulah penalaran. Jadi seseorang memiliki logika yang baik jika memiliki penalaran yang baik juga. Maka ini pertama kali penalaran itu dibutuhkan dalam berlogika. Kita sebagai umat Islam tentunya saya ambil contoh misalkan kita sebagai umat Islam tentunya harus dengan wajib menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai premis pertama. Itulah sering kita jumpai bahwasanya ada ulama yang mengatakan akal atau wahyu itu di atas akal. Jadi akal itu mengikuti wahyu. Itulah yang kita yakini dalam kita beragama. Jadi tidak boleh tuh yang namanya akal itu mendahului wahyu. Jika wahyu mengatakan A, maka akal ikut. Nah, kita wajib untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai premis pertama dan kedua. Itu kan perbedaan kita dengan orang lain. Misalkan kasus yang di lapangan yang pernah terjadi waktu itu adalah ketika beda agama. Itu terjadi politik di masyarakat dan terjadi perdebatan di antara para tokoh, termasuk di situ tokoh agama dan tokoh nasionalis. Sebagai tokoh agama, kita seharusnya tidak mencukupkan diri untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai premis, satu-satunya premis. Karena nanti kesimpulannya akan bersifat, kalau ini saja, ini akan bersifat doktrinal. Akan berbeda jika ada orang yang tidak memakai Al-Quran sebagai premis mereka. Mereka misalkan menggunakan undang-undang HAM dan premis-premis yang lain, keyakinan yang lain, pendapat yang lain sebagai premis mereka. Artinya mereka tidak akan ketemu tuh kesimpulan mereka.
dan hasilnya sudah kita bisa tebak, hasil mereka akan saling beradu argumen atau sering kita kenal dengan debat kusir, gitu. Namanya mengandalkan emosi, siapa yang suaranya keras maka dialah menang. Seharusnya nggak gitu. Seharusnya adalah kita sebagai calon pendidikan muslim, seharusnya kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai premis utama, tapi tidak mengabaikan premis-premis yang lain. Premis yang lain ini bertujuan bukan hanya untuk sebagai keyakinan kita. Kita tidak perlu meyakini sebagai undang-undang sebagai keyakinan kita yang harus kita ikuti atau paham. Tapi kita bukan berarti kita harus melanggar undang-undang, bukan. Maksudnya tentang kasus pernikahan ini banyak premis-premis yang bisa digunakan. Dan walaupun kita tidak memakai ini sebagai keyakinan, tapi pada akhirnya kita bisa memahami cara berpikir orang melalui premis-premis ini. Karena jika kita juga memiliki premis ini, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berpikir orang. Dan itulah penalaran yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik, akan juga menghasilkan dasar logika yang baik. Dan ini akan mengurangi kegaduhan yang ada di negara kita. Kayak kasus kemarin ketua MUI mengatakan, ya silakan aja kalian menikah beda agama karena itu adalah HAM. Tapi jika kalian bertanya hukumnya dalam Islam, maka itu haram. Itulah bukti bahwasanya seseorang sudah memiliki kedalaman ilmu sehingga dia mempunyai dasar-dasar berpikir atau premis-premis yang dimiliki oleh orang lain juga. Orang lain tidak bisa lagi membantah hal itu, ya. Karena memang sifat agama adalah mengikat untuk pemeluknya. Jika ada orang bukan pemeluknya, saya pernah punya kisah cerita cerita dari Abdur, ya. Dia punya teman seorang non-Muslim yang mendengar ceramah seorang ustadz bahwa musik itu haram. Dan akhirnya dia berkata, itu saya harus menghasilkan musuh saya. Abdur dengan kecerdasannya, dengan bekal yang dia sudah dapatkan di pendidikan, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ustadz dalam agama Islam dan Anda bukan. Jadi masalahnya di mana? Agama, dia menyampaikan dalam agamanya itu untuk pemeluknya, dan kamu itu Islam aman. Dia yang non Islam pun baru sadar, oh iya, berbeda ya cara berpikirnya. Dan bagaimana misalkan ternyata perdebatan ini dilakukan oleh orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sama-sama sumber pertama. Itu misalkan kembali lagi kayak tadi alat musik tadi, misalkan ada seorang mengatakan bahwasanya alat musik itu haram, orang non-Islam itu bebas dari hukum itu karena yaitu hanya untuk Islam dan pemeluknya. Non-Islam bukan. Tapi bagaimana jika ada orang yang sama-sama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai standar hukum dan tidak percaya, tidak setuju dengan statement itu, maka bisa kita simpulkan bahwasanya dasar berpikir dua orang ini adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman pertama dan kedua, tapi menjadikan pendapat para ulama sebagai premis ketiga dan lain sebagainya. Maka seorang yang ilmunya bisa dikatakan lebih tinggi, maka dia tidak perlu marah-marah. Wah, kata siapa haram, atau Anda tidak tahu kalau itu haram. Nggak perlu, karena kita memahami dasar berpikir orang lain. Oh, dia mengatakan haram karena berdasarkan pendapat ini. Sedangkan yang boleh berdasarkan pendapat ini.
Ini orang yang sudah apa namanya memiliki kemampuan penalaran yang baik dan apa namanya mempunyai logika yang baik, dia bisa apa namanya mendowngrade atau membuat indikator pemikiran orang itu berdasarkan premis-premis yang dia pikirkan sebagai apa namanya kesimpulan tadi. Dan itu sangat diperlukan oleh kita sebagai muslim. Nah, kita lihat apa namanya fenomena saat ini itu banyak atau bahkan melekat apa namanya jargon ya julukan untuk apa namanya untuk orang-orang yang beragama Islam itu apa, itu dengan julukan sumbu pendek. Sumbu pendek maksudnya apa? Sumbu pendek adalah apa namanya menyelesaikan sesuatu itu dengan cara singkat, atau kata tuh misalkan ada orang tidak sependapat dengan dia, dia sampaikan dengan marah-marah. Itu sebenarnya tidak perlu, karena seseorang yang sudah belajar jauh apa namanya dalam ilmu pengetahuannya berdasarkan tadi apa namanya pengetahuan dari premis tadi, maka dia bisa memilih atau bisa melihat dasar berpikir orang lain. Nah, apa namanya kalau dari apa namanya pernikahan berbeda agama ini bisa kita lihat begini, misalkan apa namanya penggambarannya. Yang pertama adalah semua manusia ini dalam bentuk kotaknya semua manusia sama-sama semua manusia. Kalau orang yang tadi yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama, premis utama, maka maksudnya adalah semua orang bebas. Setiap orang apa namanya semua orang bebas untuk melakukan atau menentukan pernikahan dia, dan itu sah karena berdasarkan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia membolehkan orang itu menentukan apa yang dia mau. Tapi yang apakah orang Islam itu tidak memberikan HAM itu pada pemeluknya? Ternyata kalau misalkan kita lihat lagi, maka skemanya seperti ini. Ada semua orang terjadi apa misalnya dalam satu kotak. Islam itu memberikan kebebasan pada lingkaran. Pada lingkaran ini, yaitu orang yang muslim dan muslimah. Maka ini akan diberikan kebebasan. Enggak ada tuh orang muslim yang mencintai seorang muslim atau sebaliknya dilarang. Dalam agama itu enggak ada. Adanya sebuah anjuran untuk memilih pasangan itu ada, tapi dilarang enggak. In fadhar bid'atid terlibat diadak, maka pilihlah yang sesuai dengan agamanya, maka aku akan selamat. Itu ada sebuah anjuran, tapi selama dia masih muslim dan muslimah itu tidak ada dilarang. Maka HAM berlaku di lingkaran ini, bukan di kotak ini. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya kalau agama itu maksudnya pada logika mistik. Tanyanya apakah benar? Logika mistik. Logika mistik adalah logika yang tidak didasari oleh premis yang empiris, atau premis itu berdasarkan non empiris, itu tidak bisa diperiksa oleh penginderaan dan tidak diperiksa oleh pengalaman. Itu biasanya terdapat pada kepercayaan. Tapi apakah Islam seperti itu? Ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya jika seorang lalat jatuh, seekor lalat jatuh pada minuman, maka celupkanlah dia lalu minumlah. Waktu pertama kali hadis itu muncul, itu orang-orang hanya percaya bahwa itu terjadi karena itu berasal dari sabda Rasul, bersifat mistik. Tapi pada dewasa ini itu dibuktikan secara empiris. Ternyata sayap lalat itu mengandung racun dan sayap sebelahnya mengandung penawar. Ternyata terbukti secara empiris. Ada banyak hal yang misalkan tenggelamnya Firaun. Dulu itu
pertama kali air itu turun itu bersifat mistis, nggak ada yang tahu. Tapi ketika makin kesini itu ternyata membuktikan bahwasanya jasad Firaun memang ada, dan itu diselamatkan, yang lain nggak ada, menghilang, dan ternyata terbuktikan secara empiris. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian dalam Islam ini yang ternyata terbukti secara empiris. Maka struktur penalaran logika mistik dalam agama itu salah, tidak ada dasarnya. Hanya saja memang kelemahan kita tidak membuktikan itu. Kita tidak mampu untuk membuktikan itu. Itu PR kita semua sebagai Muslim agar mampu untuk membuktikan bahwasanya sesungguhnya agama itu bukan sekedar kepercayaan tanpa dasar, itu semua ada dasar, dan itu tidak bisa disampaikan atau tidak bisa dicapai kecuali dengan logika yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada semua. Akhir kata, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.